Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahman, NIM 705200154, Psikologi 2020. Saya ingin membahas kasus bertema dengan judul dampak positif dari Corona. Nah, sebelum ke materi, saya ingin mengenalkan konsep PERMA. P-nya itu positive emotion, E-nya itu engagement, R-nya itu good relationship, M-nya itu meaning, A-nya itu accomplishment. Nah, kita bisa menggunakan konsep PERMA ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya ingin bahas kasus dampak COVID-19, dampak positifnya di masa pandemi ini sangat luar biasa. Ada beberapa akibat seperti kehilangan pekerjaan, ekonomi menurun, dan lain-lain. Nah, beberapa konsep yang saya telah sebutkan saya akan menerapkan di dalam kasus ini, kasus yang bertema dampak positif Corona. Selama kita berada di rumah, kita bisa tuh ngembangin hobi dan bakat yang kita punyai, atau enggak kita pengen belajar sesuatu yang sebelumnya kita tidak bisa. Saya ingin kaitkan kasus ini dengan konsep PERMA, positive emotion. Dalam kasus ini banyak masyarakat yang mendapatkan dampak negatif dari Corona. Tetapi jangan lupa, di balik peristiwa pasti ada hikmahnya, yaitu positive emotion. Positifnya apa tuh? Selama kita pandemi, kita bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, mengembangkan hobi, bakat yang membutuhkan waktu banyak, atau kita belajar sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Selama pandemi, kita kan di rumah aja tuh, pasti bosen dong. Nah, maka dari itu, selama kita berada di rumah, kita bisa menghibur diri dengan menonton Netflix, ataupun cewek-cewek itu yang suka drakor, dan mungkin juga nih ada mau belajar mengembangkan skill, kemampuan, hobi yang dia sukai. Itu juga termasuk dalam konsep social well-being, yaitu termasuk aktualisasi. Saya khawatir selama pandemi, karena terbiasa jaga jarak, melakukan kegiatan sendiri, tidak ada lagi nanti namanya konsep social well-being, yaitu acceptance, yang merasa diterima di lingkungannya. Saya khawatir itu tidak ada lagi setelah pandemi berakhir. Nah, kita juga harus mempunyai positif emosi selama pandemi ini, yaitu kita harus bangkit dari keterpurukan dan mencoba merangkai konsep-konsep kehidupan yang akan digunakan setelah pandemi ini. Nah, kita kan harus belajar tuh namanya memaafkan, menerima, dan optimis kembali. Memaafkan dalam kata arti
biarlah terjadi corona ini di Indonesia, biarkanlah corona ini berlalu, gak usah dibahas-bahas, dan lalu menerima, tidak usah mengeluh karena adanya efek negatif dari corona. Kita harus buang itu semuanya yang negatif, dan kita harus optimis kembali dalam melanjutkan kehidupan setelah pandemi ini berakhir. Kita harus optimis dan merangkai, dan kita menerapkan kembali konsep social contribution, lalu social integration. Kita harus berpikiran positif, selalu mengambil hikmah dari semua peristiwa yang tadi saya telah sebutkan, memaafkan, melupakan, dan optimis bahwa negara ini bisa pulih kembali seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.